Om Swastiastu, kami dari kelompok Johannes Kepler akan mempresentasikan laporan praktikum hasil pengukuran. Nama saya Iko Mangsanti Kayasa, absen 16 dari kelas 10B, kelompok Johannes Kepler. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pengukuran dalam fisika adalah kegiatan membandingkan dua hal dengan salah satunya menjadi perbandingan atau alat ukur yang besarnya harus distandarkan. Pengukuran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam setiap percobaan ilmiah seperti penelitian dan praktikum. Hal ini karena kegiatan pengukuran yang akurat merupakan kunci keberhasilan dalam pengolahan data dan penyedia informasi. Segala sesuatu yang berbentuk pasti ada ukurannya, baik itu panjang, tinggi, berat, volume, ataupun dimensi dari suatu objek. Dalam ilmu fisika, pengukuran dan besaran merupakan hal yang bersifat dasar, dan pengukuran merupakan salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Ilmu fisika banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu penggunaan ilmu fisika yang sering ditemui yaitu berkaitan dengan pengukuran. Namun, dalam setiap pengukuran selalu ada ketidakpastian nilai pengukuran. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan proses dan hasil pengukuran massa tembaga, massa HP, dan massa besi. Kedua, mendeskripsikan proses dan hasil pengukuran dimensi di diameter luar tabung reaksi, diameter dalam tabung reaksi, dan kedalaman tabung reaksi. Yang ketiga, mendeskripsikan proses dan hasil pengukuran diameter rambut, ketebalan HP, ketebalan kertas atau karton. Yang keempat, mendeskripsikan proses dan hasil pengukuran panjang dan lebar meja, panjang dan lebar ruang kelas, tinggi masing-masing anggota kelompok, tinggi pohon di lapangan upacara. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Pertama, teori alat neraca Ohaus. Neraca atau timbangan adalah salah satu alat ukur besaran pokok. Alat ukur neraca Ohaus dapat digunakan untuk mengukur massa dan berat. Kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm. Fungsi jangka sorong adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Mengukur sisi dalam suatu benda biasanya berupa benda yang memiliki lubang, dan mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda. Ketiga, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Mikrometer sekrup juga digunakan untuk mengukur jarak antara dua permukaan benda. Yang keempat, rollmeter. Rollmeter adalah salah satu alat ukur besaran pokok. Rollmeter digunakan untuk mengukur jarak atau panjang suatu benda dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Ika Inyuarta, absen 8 dari kelas 10B kelompok Johannes Kepler. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, alat dan bahan. Alatnya yang pertama ada neraca Ohaus, jangka sorong, mikrometer skrup, dan rollmeter. Bahannya ada HP, tembaga, besi, tabung reaksi, rambut, kertas, meja ruang kelas, dan pohon di lapangan upacara. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayurati Caradewi, absen 5 dari kelas 10B dari kelompok Johannes Kepler. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, prosedur kerja. Pertama, pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Langkah pertama, lakukan kalibrasi terlebih dahulu pada neraca Ohaus agar bisa mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. 2. Tempatkan benda yang akan diukur massa di atas tempat beban pada neraca Ohaus. 3. Perhatikan ketelitian dan kapasitas maksimal pada neraca Ohaus yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pengukuran. 4. Geser pemberat atau anting secara perlahan pada lengan neraca hingga garis kesetimbangan menunjukkan nilai yang stabil. Nilai ini akan menunjukkan massa benda yang diukur. 5. Setelah mendapatkan nilai yang stabil, catat nilai tersebut pada lembar catatan pengukuran. 2. Pengukuran menggunakan jangka sorong. Pertama-tama,
Bersihkan tabung reaksi dari kotoran atau debu pada bagian yang akan diukur. 2. Siapkan jangka sorong yang akan digunakan dan pastikan jangka sorong tersebut dalam keadaan bersih dan tidak rusak. 3. Atur jangka sorong dengan cara memutar roda penguturan hingga kedua ujung sisi kancing saling merapat. 4. Setelah itu, letakkan jangka sorong pada bagian diameter luar atau diameter dalam tabung reaksi yang akan diukur. 5. Pastikan posisi jangka sorong berada pada titik yang sama dengan bagian yang akan diukur. 6. Lihat pada skala jangka sorong, catat nilai yang terlibat pada skala jangka sorong sebagai nilai diameter luar atau diameter dalam tabung reaksi. 7. Untuk mengukur kedalaman tabung reaksi, gunakan jangka sorong vertikal dan letakkan pada posisi vertikal di dalam tabung reaksi. 8. Geser kait pengukur kedalaman hingga menyentuh dasar tabung. 9. Catat nilai yang terlibat pada skala jangka sorong sebagai nilai kedalaman tabung reaksi. Perkenalkan, nama saya Kade Putra Adipurnama, nomor absen 9 dari kelas 10B kelompok Johannes Kepler. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada neraca Ohaus. Di sini kami mengukur massa HP yaitu 174,1 gram, massa tembaga yaitu 70,9 gram, massa besi yaitu 63,6 gram. Yang kedua ada jangka sorong. Diameter luang, kami mengukur diameter luar tabung reaksi yaitu 55,92 mm. Yang selanjutnya ada diameter dalam tabung reaksi yaitu 49,72 mm. Yang terakhir yaitu kedalaman tabung reaksi yaitu 70,82 mm. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Di sini kami mengukur diameter HP yaitu 8,45 mm, diameter rambut yaitu 0,1 mm, diameter kertas yaitu 0,6 mm. Selanjutnya ada roll meter. Di sini kami mengukur lebar meja yaitu 62 cm, panjang meja yaitu 72 cm. Selanjutnya ada kami mengukur lebar ruang kelas yaitu 8,13 meter, panjang ruang kelas yaitu 8,84 meter. Selanjutnya kami mengukur tinggi badan masing-masing anggota. Yang pertama ada Iko Mang Sandikayasa yaitu 165,4 cm, Kadek Denny Januarta yaitu 171,2 cm. Selanjutnya Kadek Putra Adipurnama yaitu 170 cm. Selanjutnya ada Komang Agus Bayu Palwaguna yaitu 168,5 cm. Lalu ada Niwayan Siska Septiani Pirkantari yaitu 153 cm. Dan yang terakhir yaitu Igusti Ayu Ratih Chandra Dewi yaitu 155 cm. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Bayu Palwaguna, absen 11 dari kelompok Johannes Kepler kelas 10B. Sini saya akan membacakan kesimpulan. 1. Neraca Ohaus adalah sebuah alat timbangan yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda dengan teliti. Cara menggunakan neraca Ohaus adalah dengan melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Neraca Ohaus memiliki 3 macam yaitu
neraca hos 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Pengukuran massa di laboratorium biasanya menggunakan neraca hos yang memiliki 3 lengan atau 4 lengan. Neraca 3 lengan umumnya memiliki kapasitas 610 gram dengan ketelitian 0,1 gram. Neraca hos dapat digunakan untuk mengukur massa benda atau jenis logam yang kecil, di mana massa benda tersebut biasanya memiliki berat antara 100 hingga 500 gram dikarenakan keterbatasan kemampuan ukur neraca hos. Contoh, soal penggunaan neraca hos dapat dilihat pada massa hasil ukuran dapat dihitung dengan menjumlahkan massa pada lengan depan dan lengan tengah, lengan belakang. 2. Jarak sorong merupakan alat ukur sering digunakan dalam dunia otomotif karena mampu mengukur benda kerja dengan ketelitian hingga 0,2 mili dan 0,5 mili. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan diameter dalam, diameter luar dan mengukur kedalaman suatu benda. 3. Mikroskop merupakan alat ukur yang memiliki fungsi hampir sama dengan jangka sorong, namun jika dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer skop memiliki tingkat ketelitian 10 kali lebih tinggi. Mikroskop bisa mengukur benda dengan ketelitian sampai 0,1 mili. 4. Roll meter atau meteran biasanya digunakan untuk mengukur panjang pada proyek berguna. Roll meter atau meteran memiliki ketelitian pengukuran 0,5 mili. Sekian dari saya. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.